Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu permasalahan utama umat Islam saat ini adalah ketertinggalan pada sektor ekonomi. Dalam sebuah kesempatan di Kongres Ekonomi Umat Islam tahun 2017, Pak Khairul Tanjung, mantan Menteri Perekonomian, menyampaikan bahwa dengan total populasi 85% lebih dari penduduk Indonesia, kue ekonomi yang dimanfaatkan oleh umat Islam sekitar 15%. Artinya ini menunjukkan bahwa secara ekonomi terjadi ketimpangan, terjadi ketidakadilan dalam proses ekonomi di negeri ini, terutama terkait dengan umat Islam. Kalau kita mau otokritik, memang ini ada kesalahan secara internal umat Islam. Karena apa? Karena sejak kecil kita tidak pernah diajari bagaimana berdagang dengan baik. Di pesantren-pesantren, di surau-surau, ketika membahas tentang air, bab niyah, ketika membawa tentang sholat, ketika membahas tentang toharoh, ketika membahas tentang sholat misalkan, bahkan sampai kepada haji, maka ada proses untuk belajar dan kemudian proses mempraktikkan, misalkan dengan manasik. Tetapi ketika masuk kepada bab buyuk, ketika masuk fikih muamalah, seringkali ditinggalkan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dicontoh. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya ini maka wajar ketika umat Islam sangat jauh dari ekonomi. Secara eksternal di luar Islam memang terjadi gerakan ekonomi yang masif. Kapitalisme yang demikian menggurita, meskipun kita paham bahwa saat ini kapitalisme menjelang keruntuhan. Demikian juga sosialisme dengan wajah baru melalui China dengan state kapitalismenya, demikian juga merajalela. Tetapi pada saat yang sama mereka sesungguhnya sedang menunggu saatnya hancur. Lalu tantangan berikutnya adalah umat Islam untuk mengambil alih ekonomi ini. Lalu dari mana kita umat Islam bisa mengambil peran secara ekonomi? Sejarah membuktikan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mengajak semua sahabatnya tanpa bekal apapun juga. Begitu sampai ke Madinah, ada beberapa tahapan yang dilakukan yang nanti akan merubah peradaban ini. Apa? Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid bukan hanya untuk sarana ibadah ritual saja, tetapi masjid adalah untuk konsolidasi umat. Masjid juga dipakai sarana tarbiyah, pendidikan dan seterusnya. Sehingga masjid dibangun, masyarakat berkumpul. Lalu yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, kaum pendatang dan kaum ansor, kaum yang bermukim di situ. Cerita fenomenal adalah ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dalam cerita itu disebutkan bahwa Sa'ad bin Rabi' punya kekayaan yang pengen dibagi dua, punya istri, kemudian pengen diceraikan salah satu untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf tidak menerima itu semua. Beliau hanya pengen ditunjukkan pasar. Ketika itu pasar yang ada di Madinah adalah pasar yang dikuasai oleh Bani Quraizah, pasar yang penuh dengan tipu daya, pasar yang penuh dengan riba. Tetapi untuk tahap awal Abdurrahman bin Auf masuk ke situ. Yang ketiga adalah membuat aturan, membuat perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian Hudaybiyah yang melindungi hak-hak Muslim dan hak-hak orang Yahudi dan Nasrani yang ada di situ. Baru yang keempat, setelah melihat perkembangan pasar Bani Quraizah yang demikian tidak kondusif untuk umat Islam, maka Rasulullah mengutus membangun pasar Madinah. Dan tidak lama setelah itu, maka ekonomi yang dahulunya dikuasai oleh Yahudi, maka dikuasai oleh umat Islam. Dan inilah menjadi kekuatan yang maha dahsyat sampai kemudian di akhir zaman kelak. Sejarah inilah yang sesungguhnya bisa kita tarik sampai sekarang. Ekonomi sekarang memang bukan dikuasai oleh umat Islam. Ekonomi sekarang memang masih belum menjadi bagian dari umat Islam. Tetapi ada langkah-langkah strategis yang perlu kita bangun. Salah satunya adalah bagaimana
proses tarbiyah iktisodiyah, bagaimana pendidikan ekonomi yang benar, yang menghalalkan jual beli dan yang mengharamkan riba, itu menjadi bagian penting dari proses-proses pendidikan di kalangan umat Islam. Khotib-khotib tidak hanya lagi berbicara tentang bagaimana fikih toharoh, bagaimana fikih istilah dan sebagainya, tetapi sudah menyampaikan bagaimana fikih muamalah, sehingga masyarakat sudah tercerahkan untuk situ. Setelah itu maka kemudian kita membangun bangunan-bangunan ekonomi yang ini akan menjadi parameter bagaimana tumbuh ekonomi ke depan. Saya menawarkan 5 hal bagaimana umat Islam itu nanti bisa bangkit. Yang pertama adalah bagaimana umat Islam membangun atau membuat produk. Satu hal yang menarik dari gerakan BMF, Buy Muslim First di Malaysia, adalah ada produk substitusi. Ketika ada produk yang tidak diproduksi oleh Muslim, maka ada produk yang substitusi. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah kaitannya dengan menjadi konsumen. Produk yang diproduksi oleh umat Islam dikonsumsi oleh bangsa Muslim sendiri, oleh umat Islam sendiri. Ini bukan sara. Nah, ini adalah bagian daripada proses untuk membangkitkan ekonomi umat. Jadi kita harus membeli produk kita. Yang ketiga adalah ada orang yang mendistribusikan, yang mempertemukan antara produsen dan konsumen atau antara produsen dan penjual. Ini harus ada distributor yang dia menjangkau daerah-daerah tertentu untuk dipindahkan ke daerah-daerah tertentu. Dan yang keempat harus ada pedagangnya, ada gerai-gerai Muslim, ada toko-toko Muslim, ada warung-warung Muslim, ada supermarket, ada mall, ada e-commerce, kemudian ada marketplace Muslim yang memang memproduksi dan kemudian memasarkan produk-produk Muslim. Itu jika terjadi, maka interaksi antar umat Islam akan terjadi. Dan kemudian yang kelima, kalau tidak semua bisa melakukan itu adalah menjadi investor. Bisa invest kepada produsen, bisa invest kepada pedagang, bisa invest kepada distributor dan seterusnya. 5 hal ini adalah langkah yang menurut saya adalah langkah strategis supaya umat Islam bisa merebut kue ekonomi secara proporsional. Demikian, saya Aziz Bagio, Ketua Bidang Perekonomian DPP Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.